Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, Misteri Kota Gaib Kerajaan Padang 12 di Ketapang. Mungkin belum banyak yang mendengar tentang Padang 12, biasanya hanya beberapa orang sekitar Ketapang saja yang mengetahui banyak tentang Padang 12. Saya mencoba mengangkat cerita yang belum pernah dipublikasikan di media manapun di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu Padang 12. Percaya atau tidak, tetapi bukti memang benar-benar ada dan nyata. Padang 12 terdapat di sebuah kabupaten yang letaknya di Provinsi Kalimantan Barat yang bernama Kabupaten Ketapang. Terdapat banyak misteri yang belum terungkap di sana. Letaknya di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan. Disebut dengan Padang 12, karena di lokasi ini hanya 12 km yang diyakini penuh dengan misteri. Kawasan ini dipenuhi dengan pasir kuarsa yang ditumbuhi oleh pohon kayu putih atau pinus. Kendati diyakini 12 km, namun pandangan kalangan tertentu, kawasan ini adalah kota besar alam gaib. Jika orang yang lewat jalan raya dari Ketapang ke Kendawangan takabur terhadap daerah itu atau berbuat jahat di daerah tersebut, maka kemungkinan besar akan melihat pemandangan yang aneh, seram atau lebih parah dari itu. Di Padang 12 terdapat sebuah perkampungan biasa yang masyarakatnya taat beribadah. Masyarakat Ketapang menyebutnya orang kebenaran atau lebih dikenal dengan nama orang Limun. Perkampungan mereka tidak tampak oleh mata orang biasa, dan hanya bisa dilihat oleh orang yang berjodoh saja. Banyak orang yang ingin membuktikan keberadaan daerah itu, cuman tidak pernah ada yang melihat langsung. Konon katanya penduduk setempat orang Limun atau orang kebenaran mempunyai pesawat pribadi, mobil mewah, dan sebagainya layaknya manusia normal, tetapi mereka tidak mempunyai belahan di bawah hidung di atas bibir. Beberapa tahun lalu atau sumber tidak menyebutkan tahunnya, 7 kapal besar bermuatan mobil mewah hilang di perairan Ketapang, Kalimantan Barat dekat Padang 12. Kemudian di Semarang ada kapal besar berwarna kuning yang menyangkut peralatan mewah yang menurut orang-orang tua di daerah itu barang tersebut milik orang Limun. Cerita lain mengatakan ada seorang bidan bernama Bidan Ratna. Suatu malam rumahnya digedor, diketuk oleh beberapa orang kira-kira jam 2-an. Si bidan membuka pintu dan ternyata ada orang yang mau melahirkan. Naluri seorang bidan langsung mengeksekusi pasien tersebut. Setelah pasien selesai melahirkan, ternyata mereka minta langsung pulang aja. Melihat dari cara mereka berpakaian, si bidan sudah mengerti mereka bukan orang yang berada. Setelah pasien dan suaminya hendak pulang, mereka sempat membicarakan masalah biaya. Mereka memang tidak mampu membayar ongkos persalinan, tetapi si bidan memang mempunyai niat untuk menolong tanpa meminta bayaran sesen pun. Tetapi keluarga tidak mungkin meninggalkan rumah bidan tanpa memberikan apapun. Mereka tidak mempunyai uang, tetapi mereka hanya punya sekantong kunyit dan bidan dengan ikhlas menerima kunyit tersebut. Setelah mereka pergi dari rumah bidan, bidan pun langsung masuk ke rumah, dan melanjutkan tidur, dan keesokan harinya si bidan kaget dengan berubahnya kunyit tadi menjadi emas. Bidan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Si bidan langsung menanyakan ke suaminya. Ternyata benar itu sebuah emas murni. Setelah diselidiki, ternyata yang melahirkan pada malam itu adalah salah satu masyarakat Padang 12. Sampai sekarang emas tersebut masih ada disimpan oleh sang bidan. Cerita ini saya dengar sendiri dari Bidan Ratna, orangnya sekarang masih hidup. Bidan Ratna adalah salah satu saksi bahwa orang Limun, begitulah orang Ketapang menyebutnya, atau orang Padang 12, itu ada dan nyata. Itu membuktikan bahwa mereka sama seperti kita atau manusia biasa. Dilansir dari Pontianak Post, bahkan harta karun juga dipercaya tertimbun di Padang 12. Penampakan pada kalangan tertentu pernah terjadi. Seringkali warga menemukan kejadian aneh di kawasan itu. Dari wujud manusia sampai babi berbulu merah pernah warga temukan di Padang 12. Misalnya saja Mat Nur,
Perjalanan dari Ketapang ke Kendawangan. Di dalam suatu bis dia menemukan orang tua yang jambang panjang. Selama bis melaju mereka bercerita panjang. Sampai di kawasan Padang 12, orang tua itu turun dan mengajak Matnur pergi. Dia menolak dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bis. Bagi orang, jika penumpang turun di kawasan itu hal yang biasa. Karena di kawasan itu sudah dipercayai kawasan orang kebenaran. Ketika ngobrol panjang di dalam perjalanan, Matnur sempat mengunyah permen yang diberi, tapi bungkusnya diminta kembali. Kejadian 1987 itu ternyata saat sekarang Matnur bisa mengobati orang yang sakit. Cerita lain yang dituturkan Rohendi, seorang bidan diajak orang kebenaran menolong istrinya melahirkan. Ajakan itu diterima. Setelah menolong persalinan, orang kebenaran tak memiliki uang dan berniat memberinya kunyit. Dia tak mengetahui orang kebenaran itu, karena menganggap kunyit mudah didapatkan, pemberian yang ditawarkan selama 3 kali itu ditolaknya. Bidan itu mengikhlaskan pertolongannya. Selang malam hari salah satu keluarga bidan itu diberi kabar lewat mimpi bahwa keluarganya itu telah menolak pemberiannya. Dalam mimpi dia menasehatkan supaya jangan menolak, karena dianggap kurang baik. Namun wujud terima kasih, keturunan keluarga itu menjadi orang berhasil dan berpangkat di Tanah Kayong. Berbeda lagi dengan seorang pedagang dari Ketapang ke Kendawangan dengan menggunakan sepeda. Dalam perjalanan pedagang keturunan Jawa itu bertemu dengan orang tua dan anak kecil. Orang itu meminta air kepada dirinya. Air yang diminta tak diberikan pedagang tadi. Karena tak diberi, orang itu mengatakan tidak mengapa. Anehnya perjalanan pedagang itu, baru sampai ke Kendawangan seminggu lamanya. Dia masuk keluar hutan, akhirnya barang yang dibawanya habis di tengah jalan karena terjatuh. Ini lagi memang nyata juga terjadi di Padang 12, siapa namanya saya sudah lupa, tapi dalam perjalanan ada yang menahannya dan minta rokok. Bukan hanya rokok yang diberikan orang, tapi diajak bicara dan diajak makan bekalannya. Setelah orang tadi pergi, tujuan ke Kendawangan hanya dikayu dengan sepeda hitungan menit, cerita Rohendi. Menurut cerita orang-orang di kampung ibu saya, orang limun juga sering dijumpai di pedalaman Kecamatan Tumbang Titi. Bahkan beberapa dari mereka mengaku pernah berjumpa dengan orang limun di ladang dan di tengah hutan. Mereka mengatakan bahwa orang limun yang pernah mereka jumpai berparas tampan atau ganteng dan berpakaian rapi. Masyarakat Ketapang mempercayai, orang kebenaran adalah orang suci dan jujur. Ada juga yang percaya, orang kebenaran adalah golongan jin muslim yang bermukim di daerah tertentu. Namun sekelompok masyarakat lain juga mempercayai bahwa, orang kebenaran merupakan keturunan malaikat Harut dan Marut. Tapi yang pasti adalah beragam cerita seputar Padang 12 dipercayai masyarakat. Bahkan ada cerita pertolongan yang diberikan manusia secara kebetulan, telah memberkahi keturunan manusia itu. Namun menurut masyarakat Ketapang, jika Anda ingin bertemu orang limun maka harus benar-benar suci dan baik. Itulah sebagian kisah misteri dari Padang 12. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan. Jika ada kurang atau terlebih dari ceritanya saya minta maaf. Mungkin jika para pencinta misteri ada pengetahuan lain tentang Padang 12 silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like.